Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu data berkelompok ya. Jadi mudah-mudahan anak saya semua sehat dalam mengikuti materi ini. Kemarin kita sudah masuk data tunggal dan kita sudah bisa mencari rata-rata, median, modus, simpangan rata-rata, kuartil, simpangan baku untuk data tunggal. Sekarang kita masuk yang B, yaitu data berkelompok atau sering disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau tabel DF ya, tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya seperti ini ya, ada dua kolom nilai dengan frekuensi. Ini F-nya frekuensi ya. Misalnya nilai ini pakai interval. Nilai 41 sampai 43 adalah 10 orang, nilai 44 sampai 46 20 orang, 47 sampai 49 30 orang, 50 sampai 52 25 orang, 53 sampai 55 15 orang. Tabel inilah dinamakan tabel distribusi frekuensi. Tabel ini diperoleh dari data tunggal, mengubah data tunggal ke data kelompok atau ke tabel distribusi frekuensi. Itu yang tugas kita sekarang ya, mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tabel ini. Yang pertama, hal-hal yang perlu. Yang pertama, batas kelas ya. Jadi di sini batas kelas itu ya, ini kita lihat kelasnya. Ini namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi dia ada 5 kelas. Batas kelas itu ada 2, batas bawah dan batas atas. Jadi kita singkat aja ini dengan BB, ini BA. Jadi batas bawah kelas 1 kita tulis BB1 adalah ini 41. Batas bawah kelas kedua adalah batas bawah kelas ketiga 47 dan seterusnya. Kemudian batas atas kita ambil aja BA1 adalah 43. Batas atas kelas kedua 46. Batas atas kelas ketiga adalah 49 dan seterusnya ke bawah. Yang pertama. Yang kedua ada namanya tepi ya. Jadi tepi kelas kita cari TP ya, tepi kelas berarti tepi bawah dan tepi atas. Kita ambil itu TA atas. Tepi bawah ini adalah batas atas, batas bawah kurang setengah. Sementara tepi atas adalah batas atas kurang setengah. Jadi kita ambil tepi bawah kelas pertama adalah batas bawahnya tadi 41 dikurang setengah adalah 40,5. Tepi bawah kelas kedua adalah 44 kurang 0,5 adalah 3,5 dan seterusnya.
Terus tepi atas kelas 1 atau kelas pertama adalah 43, ini tambah ya, bukan kurang ya, tambah 0,5 sama dengan 43,5. Tepi atas kelas kedua adalah 46 sama dengan 46 dan seterusnya ke bawah ya. Jadi yang ketiga yaitu panjang kelas. Panjang kelas ini ya kita singkat dengan P. Panjang kelas pertama adalah nilainya itu kan dari 41, 42, 43, sehingga panjang kelasnya ya P-nya sama dengan 3, karena harus P-nya ini harus sama semua, jadi tak usah pakai P1, P2. Panjang kelas di sini adalah 41, 42, 43, berarti dia 3 panjang kelasnya. Kemudian 4, itu udah tadi banyak kelas ya, banyak kelas kita singkat dengan K. K-nya adalah ada berapa baris, ada 5, berarti dia 5. Terus yang kelima ini banyak baris ya. Terus yang kelima adalah titik tengah. Titik tengah ini bisa kita singkat dengan X, XI ya. XI itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi X1 atau titik tengah kelas pertama adalah 41 ditambah 43 dibagi 2, 84 bagi 2 sama dengan 42. Titik tengah kelas kedua adalah 44 tambah 46 bagi 2 sama dengan 45 dan seterusnya. Ini adalah ada beberapa hal yang penting agar yang perlu dipahami di dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi sekarang kita mengubah data tunggal ya. Data tunggal mau kita ubah ke tabel ini sekarang karena kita sudah paham tunggal ya. Di sini ditulis data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Negeri 16 Batam bulan Februari 2 tahun 2020. Pengunjungnya ini anggaplah orang ya. Jadi 50, 65, 60, 71, 55, 82, 76, 70, 80, 64, 78, 95, 88 sampai ke 96. Kita mengubah data tunggal yang ini yang berdiri sendiri ini menjadi tabel. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita buat cara mengubah data tunggal ke data kelompok atau ke tabel ya, atau ke tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini yang ada beberapa hal ya yang penting atau yang harus dipahami untuk mengubah data tunggal ini. Yang pertama, kita langsung aja tentukan batas bawah ya. Tentukan batas bawah. Batas bawah ini adalah biasa diperoleh adalah nilai paling kecil ya. Kita ambil nilai paling kecil dari data tersebut. Misalnya kita ambil nilai paling kecil di sini 50 ya. Jadi batas bawahnya kita ambil 50. Yang kedua, jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi atau nilai maksimum
dikurang nilai minimum. Jadi di sini nilai maksimumnya kita ambil 96 ya. 96 dikurang 50 sama dengan 46. Jadi di sini nomor ketiga, tentukan banyak kelas. Banyak kelas. Jadi ini adalah K. Biasa mencari banyak kelas ini adalah 1 tambah 3,3 logaritma N. N ini adalah banyak data. Jadi 1 tambah 3,3 logaritma 40. 1 tambah 3,3 logaritma 40. Setelah kira-kira 1,6 ya. Jadi kita kalikan 1,6 dikali 3,3 sama dengan 1 tambah 5,28, sehingga 1 tambah 5,28 6,28 ya. Jadi di sini adalah banyak baris ya, banyak kelas atau banyak baris. Bisa enggak 6 baris lebih sedikit ya? Tak bisa. Jadi kita buat di sini 7 karena baris itu tak boleh 6, lebih. Jadi ini adalah pembulatan ke atas. Beda dengan pembulatan desimal biasa. Terus yang keempat, panjang kelas ya. Panjang kelasnya kita singkat dengan P. P ini adalah jangkauan dibagi dengan kelas. Kita ambil jangkauannya 46 dibagi dengan 7. Hasilnya dengan 7. Sehingga panjang itu 6,57 bilangan, nggak ada, berarti 6 bilangan lebih, sehingga ini 7 ya, pembulatan ke atas. Baru yang kelima, masukkan data dengan bantuan teli ya. Kita tahu turus yang biasa juri-juri poli 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 itu namanya teli ya. Jadi kita buat di sini, kita ambillah jumlahnya atau banyak di sini, banyak di sini frekuensinya. Di sini banyaknya nilai, kita ambil nilai paling rendah batas bawahnya dengan panjang 7, berarti 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ya, sampai 56. 7 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ini kan tambah 6. Berarti 57 63 64 71 72 tambah P nya panjang gelas 7, berarti panjangnya 7 6 bilangan, berarti tambah 6 ya, 63 64, berarti ini sini 70 71 berarti 77 78 64 84 berarti 85 91 92 98 ya. 50 56 57 63 64 70 71 77 78 84
85919298. Jadi ini boleh data yang banyak ini boleh kita urutkan ya, boleh tidak usah pun boleh, tak apa-apa ya. Jadi caranya begini, dibuatlah teli ya, teli diurutin juga boleh ya. Berarti nih boleh kita buat per bilangan ya. Misalnya ini 50, berarti di sini kita buat 3 di sini. 65, berarti dia 65 di sini. 60 dia di sini. 71 ini. 55 82 76 70 80 64 78 95 88 90 81 75 78 78 70 68 85 67 74 86 59 63 84 66 75 87 94 96 72 78 65 81 85 95 88 96. Baru kita jumlahkan ini berapa? 2 3 8 6 9 7 5. Berarti ini 12 21 27 35 38 40. Jadi inilah tabelnya. Inilah tabel distribusi frekuensinya. Kita tinggal ini kita hilangkan, tinggal ini. Inilah tabelnya sekarang. Jadi kita buat berdiri sendiri ya gini aja. Nah, ini banyaknya tadi, banyak orangnya ya, banyak ini nilainya, atau anggaplah ini kita ambil nilai pun tak apa-apa, kita ambil nilai sini ya, banyak pun buat terserah ya, kita ambil nilai sini banyaknya gitulah ya. Atau beginilah cara mengubah data tunggal ke data berkelompok. Nanti Bapak buat soalnya kita hanya mengubah data tunggal ke data kelompok. Sekian dan